Penampakan malaikat di Israel. Menyebarkan virus HIV lewat pembalut. Palestina tidak ada di Google Maps. Apakah kamu pernah membaca berita-berita dengan judul seperti itu? By the way, judulnya menarik ya. Tapi, apa itu benar adanya? Jika berbicara mengenai konflik Israel dan Palestina, seperti tidak ada habisnya. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya, sebenarnya apa konflik mereka? Seiring dengan terbukanya arus informasi, saat ini setiap orang bisa menulis apa saja dan membaca apa saja. Di internet, di media sosial, kini banyak sekali informasi-informasi tidak benar dari sumber yang tidak kredibel. Atau kita biasa menyebutnya dengan hoax. Memanasnya Israel dan Palestina memang menjadi lahan yang subur untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita hoax. Cross-check time. Pertama, video malaikat turun mengakibatkan 27 jet tempur Israel jatuh tanpa sebab, padahal aslinya video itu hanya video tutorial editing 3 dimensi. Kedua, Israel memiliki strategi untuk menyerang menggunakan pembalut yang mengandung HIV. Faktanya, HIV tidak bisa bertahan di luar tubuh manusia seperti pembalut. Ketiga, foto seorang hacker dihukum gantung karena membobol 217 bank Israel dan membagi-bagikannya untuk warga Palestina. Mungkin si pembuat hoax terinspirasi dari Robin Hood. Faktanya, hacker yang dimaksud tidak dihukum gantung dan tidak membobol bank Israel untuk kepentingan rakyat Palestina. Keempat, Presiden Israel janji bikin Indonesia seperti Palestina jika terus ikut campur. Pada 19 Juli 2020, ada sebuah akun di Facebook yang membagikan screenshot berita dari tirastimes.com. Berdasarkan pemeriksaan dari tim cek fakta tempo.co, klaim bahwa Presiden Israel, Reuven Rivlin, janji bikin Indonesia seperti Palestina jika terus ikut campur adalah klaim yang keliru. Tidak ada informasi dari otoritas resmi atau pemberitaan media arus utama yang menyebutkan adanya ancaman dari Presiden Israel bahwa Indonesia akan dibuat seperti Palestina jika terus ikut campur. Kamu pernah nggak sih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi antara Israel dan Palestina? Kenapa banyak sekali berita hoax? Apakah mereka benar-benar berperang karena ada tulisan yang menyebutkan konflik tersebut hanya dibuat-buat? Konflik Israel dan Palestina itu memang benar adanya, bahkan sudah terjadi sejak lama. Alasan utama perang antara Palestina dan Israel yaitu Zionisme orang Yahudi. Yahudi dan Zionisme itu berbeda. Yahudi merupakan agama etnis, Yahudi sudah ada sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Zionisme adalah sebuah ideologi politik, bukan agama. Zionisme merupakan gerakan nasional orang Yahudi. Gerakan Zionisme ini muncul pada tahun 1897. Pada saat ini, orang Yahudi tersebar di berbagai negara di Eropa. Mereka tidak memiliki tanah dan negara untuk menyatukan mereka. Mereka ingin mempunyai kesatuan seperti sebuah negara. Pada tahun 1918, beberapa negara memberi mandat kepada Inggris untuk membantu orang Yahudi mendirikan negara Israel di wilayah Palestina. Pada tahun 1947, PBB menyetujui rencana tersebut dan membagi wilayah menjadi dua, yaitu untuk Israel dan Palestina. Akan tetapi para pemimpin Arab menolak. Pada tahun 1948, terjadi perang antara Israel dan Palestina. Dalam perang tersebut, Israel menang dan menduduki hampir semua wilayah sehingga melanggar ketentuan PBB. Setelah memenangkan perang dan berhasil menduduki wilayah Palestina bertahun-tahun, mereka berharap Arab mengakui Israel. Pada tahun 2005, Israel pergi meninggalkan jalur Gaza, tetapi kelompok Hamas memenangkan pemilu Palestina dan mereka menolak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, Israel lalu memblokade jalur Gaza. Banyak orang yang beranggapan bahwa konflik antara Israel dan Palestina disebabkan oleh agama saja. Namun jika dilihat dari sejarahnya, konflik antara Israel dan Palestina bukan hanya soal agama, namun soal kemanusiaan. Negara Palestina merupakan negara majemuk sehingga penduduknya tidak hanya penganut Islam. Ada orang non-Islam namun ingin Palestina melepaskan diri dari Israel.
Selain itu, tidak semua orang Yahudi mendukung Israel. Ada juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina dan menginginkan kebebasan Palestina. Menurut Mahmud Abbas, Palestina memiliki banyak warga Yahudi, namun mereka hidup bahagia dan mengaku sebagai orang Palestina, bangga pada Palestina, dan membantu warga Palestina, bukan Yahudi yang kesulitan. Hal yang menggemparkan lainnya adalah berita mengenai tidak adanya nama Palestina di Google Maps. Berita atau artikel mengenai nama Palestina tidak ada di Google Maps memang benar. Hal itu disebabkan karena batas-batas wilayah Palestina yang masih disengketakan. Begitulah fakta-fakta mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Sekarang ada banyak sekali sumber informasi. Tapi guys, pandai-pandailah menjaring informasi yang benar. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang kamu dapatkan dan selalu pastikan kebenaran dari informasi itu dengan melakukan cross-check berita dari sumber informasi yang kredibel. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.